Jaddidu nganyar-nganyarono sira kabeh, nganyar-nganyarono sira kabeh imanakum ing iman sira kabeh, dianyari aksiru ngekeh-ngekehana sira kabeh, ngekeh-ngekehana sira kabeh min qauli la ilaha illallah saking ucapan la ilaha illallah. Rawahu Ahmadu. Perbaharuilah imanmu, perbanyaklah mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Niki sudah sering kita dengar penjelasannya nggih, bahwa iman kita itu yazid wa yanqus. Iman kita itu bisa tambah, bisa berkurang. Bisa tambah jika menurut Imam Al-Ghazali jika kita melakukan kebaikan, dan bisa berkurang manakala melakukan kemaksiatan. Supaya iman itu terus bertambah baik, salah satu caranya adalah memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang menyebabkan seseorang itu punya status muslim. Kalau orang itu berstatus muslim, berarti dia itu sebenarnya sudah punya tiket atau kunci surga. Sehingga la ilaha illallah walaupun ringan, kalau orang itu tahu maka dia akan terus mengucapkannya sampai di bawahnya, sampai bertemu Tuhan Allah. Okay. La ilaha illallah harus terus diucapkan agar iman kita itu terus menjadi baru. Iman kita mboten malah berkurang, tapi terus bertambah. Bagaimana kalau kita ngecas HP nggih, agar tidak berkurang tenaga dayanya, maka harus terus dicas. Casnya itu kalau dalam Islam ucapan la ilaha illallah. Kalau difahami sangat dalam nggih. Mengapa harus la ilaha illallah? Kata-kata illallah itu kecuali atau melainkan Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti yang lain bukan Tuhan. Yang lain itu hanya makhluk saja. Karena makhluk, dia harus manut kepada kholiknya, manut kepada penciptanya, yaitu Allah Ta'ala. Ja'alallahu al-hasanata bi'asyri amsaliha. Ja'alan dadekake sapa Allahu Gusti Allah al-hasanata ing kebagusan, den dadekake bi'asyri amsaliha kelawan 10 sepadane hasanah. Kelawan 10 sepadane hasanah. Asyahru utawi wulan iku bi asyrati asyurin. Asyahru utawi wulan iku bi asyrati asyurin kelawan 10 wulan. Wa siyamu sittati ayyamin ba'da syahri tamamus sanati. Wa siyamu sittati ayamin lan poso 6 dina. Lan poso 6 dina ba'da syahri sakwuse wulan Ramadan, sahar teng mriki. Ba'da syahri sakwuse wulan Ramadan iku tamamus sanati, dadi sempurnane setahun. Dadi sempurnane setahun. Rawang riwayatake hadis sapa Abu Syaihi an Sauban, saking Sauban. Allah menjadikan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Puasa bulan Ramadan itu sebanding dengan 10 bulan. Puasa 6 hari setelah bulan Ramadan itu sama dengan penyempurnaan puasa setahun.
penyempurnaan tamamus sanati nggih, penyempurnaan puasa setahun. Nggih, kalau yang pertama niki sudah menjadi napa? Keistimewaan umat Kanjeng Nabi, walaupun usianya pendek nggih, tapi usianya terasa panjang karena setiap kebaikan itu oleh Allah dilipat gandakan. Berbeda dengan umat-umat dulu, usianya panjang-panjang, tapi kebaikan satu nggak dibalas satu. Nek mboten Kanjeng Nabi niki usianya bisa pendek mawon, tapi ketika kebaikan dilipatkan 10 kali, itu sama dengan usianya begitu panjang. Yang kedua, bulan Ramadan itu bandingi 10 bulan berikutnya. Artinya bulan Ramadan asyahr teng mriki dimaknai sebulan ya, di bulan Ramadan niki membandingi 10 bulan yang lain. Atau dengan makna lain bahwa kalau seseorang melakukan kebaikan selama sebulan, maka dia berarti melakukan kebaikan selama 10 bulan. Maknanya bisa ngoten. Sedangkan yang terakhir puasa Syawal yang 6 hari nggih, itu berarti menyempurnakan napa? Menyempurnakan puasa yang setahun. Coba dibayangkan, puasa Ramadan wau kan sama dengan 10 bulan gitu. Padahal setahun itu ada 12 bulan. Berarti sing 2 wulan durung poso. Supaya sempurna 1 tahun maka ditambah puasa Syawal 6 hari. Yang 6 hari itu kalau dikalikan 10 itu kan 60. Nah 60 itu sama dengan 2 bulan. Jadi Ramadan 10 bulan, Syawal 2 bulan, berarti 12 bulan. Itulah makna tamamus sanah. Orang yang berpuasa bulan Ramadan plus puasa Syawal 6 hari itu sama dengan dia berpuasa setahun. Ja'alallahu ma yakhruju min ibni adama masalan lidunya, rawahu Ahmad. Ja'alan dadekake sapa Allah Gusti Allah ma ing barang yakhruju kang metu apa ma, metu mini bani Adam saking anak turune Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, saking anak turune Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, ndadekake masalan ing contoh lidunya maring inone donya, ngoten, maring inone donya. Rawang riwayat hadis sapa Ahmadu. Allah menjadikan semua yang keluar dari diri anak manusia, anak keturunan Kanjeng Nabi Adam itu gambaran atau contoh hinanya dunia. Maksudnya apa? Dunia itu dari kata dana ya dunuan, kemudian dari dunuan itu lahir masdar berikutnya menjadi dunya. Artinya dekat. Atau dari kata dania yang artinya hina. Karena dalam pandangan Islam dunia itu adalah hal-hal yang semuanya bermakna hina. Napa misalnya jabatan itu bukan kemuliaan sebenarnya. Jabatan itu berarti sesuatu yang kalau dijadikan tujuan itu menjadi sesuatu yang hina. Harta kalau dijadikan tujuan maka menjadi yang hina. Nah, Kanjeng Nabi dawuh kehinaan dunia yang tidak bernilai akhirat itu, sing wong golek donya niku hanya melulu untuk dunia, itu sama dengan dia mencari hal-hal semua yang keluar dari tubuh manusia yang sifatnya hina. Pun dari manapun, misalnya dari mata yang keluar niku napa bahasa Jawa nih, lobok gitu, dari telinga kopok, dari mulut
muntah, napa malih, riya, wis termasuk dari bawah pemaneh nggih. Niku semuanya orang jijik. Sama dengan kalau dia menganggap dunia, ternyata harusnya dia itu jijik. Bukan berarti jijik terus nggak mau mencari ya. Jika itu diniati untuk hanya kepentingan dunia, maka sebenarnya dia sedang mencari kotoran. Kalau orang itu memburu dunia bukan untuk kepentingan akhirat, berarti hakikatnya dia sedang mencari kotoran. Berarti mboten enten nilai ini. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Ju'ilat den dadekake li maring ingsun apa al-ardu bumi utawa tanah nggih bareng. Apa al-ardu bumi den dadekake masjidan ing masjid wa tahuran lan suci. Katakan Kanjeng Nabi, tanah itu dijadikan untukku tempat sujud dan statusnya suci. Maksudnya apa? Semua permukaan tanah itu bisa dijadikan tempat sholat, nggih. Tapi secara syariat tentu punya syarat-syarat. Napa syaratnya? Tentu suci tempatnya. Yang kedua, tempat itu memang haknya, atau tempat itu sudah menjadi milik bersama, misalnya wakaf masjid, wakaf mushola. Kalau kita sholat di situ, walaupun tidak izin, niku mboten napa-napa. Tapi kalau tanah itu milik orang lain, walaupun untuk sholat, niki dalam satu fikih niki dereng pareng, karena tempat itu masih belum izin. Nah, orang sholat itu baik, tapi ketika dia tidak izin memakai tempat yang dimiliki oleh orang lain, itu dia juga berdosa. Melakukan dosa walaupun itu melakukan kebaikan, itu sama dengan melakukan sesuatu yang belum benar. Apa makna tahuran suci? Arti asal tanah itu berstatus suci. Jadi kalau tanah asli walaupun kecampur pada air, maka air itu walaupun berwarna coklat, maka air itu statusnya suci. Misalnya air kali berantas, yang warnanya sudah berubah, bukan lagi bening, tapi karena perubahan itu kan karena tanah, dan tanah itu suci, maka air itu tetap bisa dipakai untuk bersuci, kecuali kuningnya bukan karena tanah. Niki makna bagaimana Kanjeng Nabi membuat kita itu sangat gampang, nggak usah repot. Orang wudhu itu tidak harus airnya itu bening, tidak harus. Air sing keruh pun boleh dipakai untuk berwudhu, asalkan keruhnya bukan karena kotoran, bukan karena hal-hal yang najis.